Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia sehat kepada kita sehingga bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas teks eksposisi yang merupakan materi pelajaran kelas 8 semester ganjil. Kompetensi dasar yang kita bahas pada kali ini 3.6, mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, yang pertama, mengidentifikasi struktur teks eksposisi yang dibaca. Yang kedua, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks eksposisi yang dibaca. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Dilanjutkan dengan memahami konsep struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Langkah yang ketiga, mengamati model identifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Dilanjutkan dengan mengunduh teks eksposisi. Teks eksposisi yang telah diunduh kemudian diidentifikasi struktur dan unsur kebahasaannya. Langkah terakhir, mengerjakan tugas-tugas melalui Google Formulir. Pendahuluan. Setiap teks memiliki dua komponen, yakni struktur dan unsur kebahasaan. Struktur adalah bagian-bagian yang secara langsung membangun keberadaan teks tersebut. Sedangkan unsur kebahasaan adalah kecenderungan unsur bahasa yang dipakai dalam teks tersebut yang membedakan dengan kecenderungan penggunaan unsur bahasa jenis teks yang lain. Memahami konsep struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, tesis. Yang kedua, rangkaian argumen. Dan yang ketiga, penegasan ulang. 3 struktur teks tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Tesis adalah pernyataan awal penulis berupa pengenalan isu, masalah, atau uraian umum tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua, rangkaian argumen. Bagian ini berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian ini merupakan sebuah simpulan yang menegaskan kembali tesis yang dibicarakan di awal. Unsur kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi pada umumnya, yang pertama, menggunakan bahasa baku. Teks eksposisi ditulis dengan bahasa baku dan penulisan yang terarah. Yang kedua, penggunaan kata leksikal. Makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata atau leksim ataupun kosakata. Meliputi yang pertama, nomina atau kata benda. Merupakan kata yang mengacu pada benda baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Sedangkan nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain. Yang kedua, penggunaan verba atau kata kerja. Merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat, biasanya berfungsi sebagai predikat. Verba dilihat dari bentuknya, dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama verba dasar. Merupakan verba yang belum mengalami proses morfologi. Contohnya, mandi, pergi, ada, tiba, turun, jatuh, tinggal, tiba, dan lain-lain. Yang kedua, verba turunan.
merupakan verba yang telah mengalami perubahan bentuk dasar karena proses morfologis. Contohnya, melebur, mendarat, berlayar, berjuang, memukul-mukul, makan-makan, cuci muka, mempertanggungjawabkan, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan adjektiva atau kata sifat merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya, indah, lunak, lebar, luas, negatif, positif, keruh, dingin, jelek, dan lain-lain. Yang keempat, penggunaan adverbia atau kata keterangan merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contohnya di, dari, ke, sini, sana, mana, saat, ketika, mula-mula, dengan, memakai, berdiskusi, dan lain-lain. Penggunaan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Berikut ini adalah jenis konjungsi yang dapat ditemukan pada teks eksposisi. Yang pertama, konjungsi gabungan. Contohnya dan, serta, dengan. Yang kedua, konjungsi pembatasan, kecuali, selain, asal. Yang ketiga, konjungsi tujuan, agar, supaya, untuk. Yang keempat, konjungsi persyaratan, kalau, jika, jikalau, bila, asalkan, bila mana. Kelima, konjungsi perincian, yaitu, adalah, ialah, antara lain, yakni. Yang keenam, konjungsi sebab akibat, karena, sehingga, sebab, akibat, akibatnya. Yang ketujuh, konjungsi perbandingan, bagai, seperti, ibarat, serupa. Yang kedelapan, konjungsi penyimpulan, oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi dengan demikian. Mengamati model identifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Anak-anak, berikut ini akan disampaikan terlebih dahulu model teks eksposisi yang berjudul dampak kerusakan daerah aliran sungai. Silakan kalian cermati teks berikut ini. Nah, marilah kita mencoba untuk mengidentifikasi setiap paragraf dalam teks tersebut, baik dari segi struktur maupun unsur kebahasaannya. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Hasil identifikasi struktur teks. Paragraf yang pertama merupakan bagian pernyataan pendapat atau tesis berupa pengenalan isu, masalah, atau uraian umum tentang topik yang akan dibahasnya, yakni mengenai kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai. Berlanjut dengan paragraf berikutnya. Hasil identifikasi unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang tampak pada paragraf yang pertama tadi, yang pertama penggunaan kata baku. Yang kedua, penggunaan nomina dasar. Ada kata daerah, sungai, air, budaya. Dan nomina turunan. Contohnya kerusakan, lingkungan, keanekaragaman. Yang ketiga, penggunaan verba turunan. Mengalami, meliputi, menjaga, terganggu. Yang keempat, penggunaan adjektiva. Ada kata ekonomis pada teks tersebut. Yang kelima, penggunaan adverbia di Indonesia pada daerah. Dan yang keenam, penggunaan konjungsi ataupun dan. Lanjut dengan paragraf berikut. Paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat.
Paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat termasuk bagian argumentasi berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan. Pada bagian tersebut dijelaskan penyebab dan akibat kerusakan daerah aliran sungai. Berikutnya hasil identifikasi unsur kebahasaan yang terdapat pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama, penggunaan kata baku. Yang kedua, penggunaan nomina dasar. Ditemukan pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat tadi kata-kata daerah, sungai, air, lahan, hutan, masyarakat, rimba. Begitu pula ada nomina turunan. Ada kata kerusakan, lingkungan, perubahan, pertambahan, kesadaran, penduduk, kawasan. Yang ketiga, penggunaan verba, turunan, mengalami, dilihat, mengakibatkan, dirasakan. Yang keempat, penggunaan adjektiva, buruk, keruh, tinggi, kemarau. Dan yang kelima, penggunaan adverbia di Indonesia, saat, di musim. Dan penggunaan konjungsi dan serta selain itu. Kita lanjut untuk paragraf yang kelima. Paragraf kelima termasuk bagian penegasan ulang pendapat yang berupa simpulan yang menegaskan kembali tesis yang dibicarakan di awal, yakni mengenai kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hasil identifikasi unsur kebahasaan paragraf yang kelima. Ada penggunaan kata baku. Yang kedua, penggunaan nomina dasar. Ada kata daerah, sungai, air, masalah, orang-orang, dampak. Dan nomina turunan, kerusakan, lingkungan, aliran. Yang ketiga, penggunaan verba turunan. Diakibatkan, membawa, bertanggung jawab. Yang keempat, penggunaan adjektiva, serius, buruk. Yang kelima, penggunaan adverbia di Indonesia, saat, di musim, sangat, telah. Dan yang keenam, penggunaan konjungsi, ada kata namun. Hasil identifikasi per bagian atau per paragraf tadi kita gabungkan menjadi satu analisis teks eksposisi. Berikut hasil identifikasi struktur teks eksposisi yang sudah modelnya kita simak tadi. Teks eksposisi di atas terdiri atas 5 paragraf. Paragraf 1 termasuk bagian pernyataan pendapat atau tesis berupa pengenalan isu, masalah atau uraian umum tentang topik yang akan dibahasnya, yakni mengenai kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai. Berupa paragraf kedua, ketiga, dan keempat termasuk bagian argumentasi berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan. Pada bagian tersebut dijelaskan penyebab dan akibat kerusakan daerah aliran sungai. Paragraf kelima termasuk bagian penegasan ulang pendapat berupa simpulan yang menegaskan kembali tesis yang dibicarakan di awal, yakni mengenai kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hasil identifikasi unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, penggunaan kata baku. Baik paragraf 1, 2, 3, 4, 5 semuanya menggunakan kata-kata baku, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada teks eksposisi seorang penulis harus menggunakan kata-kata yang baku. Yang kedua, penggunaan nomina dasar maupun nomina turunan. Yang ketiga, penggunaan verba turunan. Sebenarnya pada teks eksposisi bisa pula ditemukan teks berupa verba dasar. Namun pada teks eksposisi yang kita sajikan tadi tidak ada atau tidak ditemukan verba dasar. Yang keempat, penggunaan adjektiva. Ada kata buruk, keruh, tinggi, kemarau, serius. Yang kelima, penggunaan adverbia di Indonesia, saat, di musim, sangat, telah.
Dan yang keenam, penggunaan konjungsi dan serta, selain itu, namun, dan lain-lain. Aktivitas mandiri. Anak-anak, setelah kalian mengamati model yang telah model identifikasi, baik struktur maupun unsur kebahasaan teks eksposisi tadi, berikutnya silakan kalian mengunduh satu contoh teks pidato persuasif. Bisa pula kalian mengambil pada buku siswa. Silakan teks eksposisi yang telah kalian unduh atau yang telah kalian ambil pada buku siswa, kalian telaah baik struktur dan unsur kebahasaannya. Hasil telaah atau identifikasi seperti contoh yang telah diberikan. Waktu yang diberikan 20 menit. Berikutnya, hasil pekerjaan silakan kirimkan ke surel seperti yang tertera pada WhatsApp grup kelas kalian. Aktivitas daring. Silakan bergabung ke Google Formulir dengan link yang sudah ditentukan. Untuk evaluasi hasil belajar kalian, silakan mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang ada dalam Google Formulir. Waktunya 40 menit. Anak-anak, berakhir sudah pembelajaran daring pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.